Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan seperti biasa, satu hari setelah pertandingan Arsenal, saya akan membuat video tentang segmen 5 hal dari pertandingan. Ya, kemarin kita bertamu ke Kenilworth Road ya, ke kandangnya Luton, di mana kita berhasil menang 3-4 ya. Skor yang ya cukup bikin hati deg-degan ya gitu pertandingan kemarin. Ya, fun fact ya, terakhir kali kita ketemu Luton itu 32 tahun yang lalu. Dan ya, kalau dilihat rekor kita sebenarnya di Kenilworth Road, ini ternyata kita tidak pernah menang sampai 10 kali ya. Dari 10 pertandingan terakhir kita di Kenilworth Road, ternyata tidak pernah menang selama 10 kali gitu. Dan akhirnya kemarin berhasil dipatahkan ya rekor tersebut. Nah, teman-teman, di segmen ini saya akan membicarakan tentang 5 hal yang menurut saya unik dan menarik. Kalau dari teman-teman ada hal yang teman-teman anggap menarik dari pertandingan kemarin, boleh yuk tulis di kolom komentar ya. Tidak berlama-lama, kita mulai dari yang pertama ya. Ya, ini hal yang paling dibicarakan saat ini ya, itu adalah blunder dari David Raya gitu ya. Dan blunder dari David Raya ini ya saya lihat ada 2 kali ya yang sangat memalukan sebenarnya ya. Itu di gol kedua dan gol ketiga kita gitu. Jadi kebobolan kedua dan ketiga itu menurut saya memang ada kesalahan dari David Raya. Yang pertama di gol kedua itu adalah dia seharusnya bisa menangkap bola ya, tapi lompatannya kalah gitu. Tapi ya ini juga sebenarnya kesalahan dari defender yang membiarkan pemain Luton itu kok bisa lompat dengan bebas di situ gitu kan. Tapi pada dasarnya harusnya dengan dia sebagai penjaga gawang boleh menggunakan tangan, harusnya bisa lebih tinggi untuk menangkap bola. Jadi harusnya bisa menangkap bola lebih dulu gitu kan. Dan menurut saya itu jadi dia agak telat lompatnya gitu, sehingga kalah ketinggian pada saat melompat gitu ya. Sedang yang ketiga itu ya, di gol ketiga itu dia telat untuk menjatuhkan diri sehingga bola lolos dari bawah badannya. Sebenarnya ya kalau mau dibilang itu salah dia juga ya, bukan terlalu salah dia banget gitu ya. Jadi sebenarnya sebagai penjaga gawang kesalahannya nggak terlalu ya, bukan dibilang nggak fatal ya, kesalahannya fatal gitu, tapi ya itu kesalahan yang umum sebenarnya bagi seorang penjaga gawang gitu. Cuman sayangnya memang ini terjadi pada permainan yang sangat penting dengan kondisi media yang sedang menyorot situasi penjaga gawang Arsenal gitu kan. Nah, jadi ya itulah. Dan dari saya juga sebenarnya ini hasil pertandingan kemarin ini, 2 blunder ini menutupi permainan kita yang sebenarnya dominan gitu kan. Jadi dari statistik pun teman-teman bisa lihat di sini ya, kita sebenarnya permainannya sangat dominan, kita mendominasi Luton. Cuman dengan hasil 3-4 ini seolah-olah kita tidak bisa mengontrol pertandingan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di sini untuk dari possession kita 67% gitu. Expected goals-nya 2,26. Lalu punya 23 shot ya ke arah gawang. Ada 23 tendangan ke arah gawang, sedang Luton hanya 6 gitu kan. Ada 2 kesempatan emas sedang Luton hanya 1. Lalu untuk accurate passes ada 500 accurate passes berbanding 195 dari Luton gitu kan. Lalu untuk tendangan gawang ya, tendangan sudut itu kita 8 berbanding 3. Jadi sebenarnya kita pertandingan kemarin itu sangat menguasai. Cuman karena blunder David Raya ini ya, ini berakibat ya itu tadi ya,
seolah-olah kita tidak bisa mengontrol pertandingan melawan tim papan bawah seperti Luton gitu. Ya untuk ke depan menurut saya ya ini ya menjadi PR juga ya, karena ya memang sih kesalahan ini kan sesuatu yang biasa terjadi karena kita manusia gitu ya. Jadi menurut saya ya kemarin sebenarnya nggak terlalu perlu dibesar-besarkan. Kenapa? Karena ya sesekali dia si David Raya ini punya apa ya, kalau saya bilang lagi hari sial aja lah sebenarnya kemarin gitu ya. Kecuali bahwa dia nanti besok melakukan kesalahan lagi dan lagi dan lagi dan lagi, oke lah, baru kita bisa mengkritisi dia dengan keras. Tapi kalau menurut saya kejadian kemarin ya menurut saya masih kondisi sial lah gitu ya. Itu ya kalau kita ngomong dari sisi tentang David Raya gitu ya. Berikutnya saya mau ngomong tentang ya ini penampilan ke 200 dari Bukayo Saka ya. Jadi kemarin dia turun sebagai starter di pertandingan kemarin ini adalah penampilan ke 200 dari Bukayo Saka bagi Arsenal. Dan dia merupakan pemain termuda keempat ya yang bisa mencapai 200 pertandingan bagi Arsenal di bawah dari Cesc Fabregas, lalu David O'Leary dan Cliff Bestin ya. Jadi ya memang penampilan Bukayo Saka ini untuk 2-3 musim terakhir ini dia memang menjadi pemain penting ya bagi Arsenal, dan dengan rekor saat ini dia sudah ada 46 gol dan 52 assist bagi Arsenal ya dalam 200 penampilannya ini. Dan ya menurut saya ke depan mungkin dia akan memecahkan lebih banyak rekor ya, karena penampilan dia yang memang luar biasa dan selalu konsisten gitu kan. Nah ini yang perlu dicontoh juga dari para pemain Arsenal lainnya, ini adalah konsistensi dia gitu. Jadi konsistensinya dari Saka ini. Dan di pertandingan kemarin juga dia juga bukan bukan hanya tampil ya ini penampilan ke-200 lalu tampil seadanya, enggak. Dia juga memberikan ya ini 1 assist ya dari pertandingan kemarin dan menciptakan 2 kesempatan, dimana salah satunya itu adalah 1 kesempatan emas ya, yaitu yang menjadi gol itu ya. Jadi memang menurut saya inilah konsistensi dari Bukayo Saka. Dan bukan hanya dia menciptakan gol dan assist, tapi juga dari saya dia mulai banyak menciptakan peluang gitu ya. Dan inilah yang kemarin saya juga bilang, dia mulai menunjukkan sisi kreativitas dia sebagai pemain gitu kan, bukan hanya sebagai pencetak gol dan pencipta assist gitu. Ya ini penampilan ke-200 Bukayo Saka, semoga ke depan 200 penampilan yang berikutnya semoga bisa lebih baik ya, lebih naik penampilannya, dan saya yakin kayaknya bisa lah dia jadi legenda Arsenal berikutnya ya, gitu. Oke, next ini ya ini pemain yang juga sangat disorot ya dari awal musim, Kai Havertz yang kita beli dengan harga cukup mahal ya, 60 juta pound sterling, dan ya akhirnya mulai menunjukkan konsistensi kan dalam beberapa permainan terakhir. Dalam 4 pertandingan terakhir ini kan dia bisa mencetak 3 gol gitu ya, di EPL dan di Champions League gitu kan. Dan pertandingan sebelumnya ini saat melawan kemarin itu di hari kok saya jadi lupa itu, ya pokoknya hari Sabtu kemarin kan ya, dia juga sebenarnya hampir mendapatkan 1 assist gitu kan, cuman itu kepada Trossard ya. Trossard sayang sekali tidak bisa menyelesaikan umpan yang diberikan, sehingga ya itu tidak berubah menjadi assist gitu. Tapi dari saya inilah konsistensi dari Kai Havertz ya,
mulai memberikan kontribusi dari ya gol, assist dan penciptaan peluang. Bahkan kemarin ini saat melawan Luton ini ya, dia menciptakan 4 peluang ini. Jadi ya menurut saya inilah Kai Havertz yang dulu gitu ya, yang dari Bundesliga ini gitu. Jadi inilah pemain yang ya ini pemain yang kita harapkan memang, dan saya akan terus memberikan update tentang Kai Havertz. Kenapa? Karena inilah pemain yang selalu diejek-ejek oleh para teman-teman saya yang fans Chelsea gitu kan. Dan sekarang mereka mulai pelan-pelan nggak bisa ngejekin lagi nih tentang Kai Havertz. Kenapa? Penampilannya mulai naik gitu, bahwa kepercayaan Arteta kepada dia mulai berbuah gitu kan. Dan menurut saya penampilan dia di Arsenal akan jauh lebih baik daripada penampilan dia di Chelsea. Kenapa? Karena memang ya dipegang pelatih yang ngerti, ya ini pentingnya, pelatih yang ngerti bagaimana memberikan kepercayaan yang benar kepada si Havertz ini dan memberikan dia di posisi yang benar, ya dimasukkan ke dalam sistem yang benar gitu ya. Ya itu tentang Kai Havertz. Lalu nah inilah dia penyelamat kita ya, Declan Rice gitu ya. Ini Declan Rice ini kemarin mencetak gol di menit ke 90 plus 7 gitu ya. Jadi di injury time, benar-benar bukan menit terakhir lagi, tapi di detik terakhir dia ya mencetak gol. Karena ini kemarin itu ya kita sampai dengan sampai dengan menit ke 90 gitu masih di 3 sama gitu kan. Yaitu kalau bukan dari Declan Rice, itu Havertz yang mungkin akan menjadi pahlawan dalam tanda kutip ya, karena yang mencetak gol penyeimbang gitu. Tapi dengan Declan Rice inilah yang menjadi bintang dari penampilan kita kemarin. Dan ya menurut saya ini 2 goalkeeper kita ya, ini sangat berhutang budi harusnya kepada Declan Rice ini. Yang sebelumnya itu adalah si ini ya, Ramsdale diselamatkan ya dari blundernya, yang harusnya itu menjadi gol dari lawan, bisa dibersihkan oleh Declan Rice di tiang jauh ya gitu. Jadi ya kalau nggak ada Rice itu mungkin juga Ramsdale udah di obok-obok sama media, sama fans gitu ya. Dan kemarin kalau dia tidak mencetak gol keempat bagi Arsenal, itu saya yakin juga David Raya pasti akan lebih diobok-obok lagi hari ini dibandingkan kalau ya ini tadi saya bilang, David Raya ini pasti akan diolok-olok kalau kemarin hasilnya itu adalah seri atau bahkan kalah gitu. Tapi dengan dia bisa mencetak gol keempat, ini tekanan kepada Raya ini menjadi turun jauh gitu ya. Jadi ini memang ya menurut saya 2 goalkeeper kita ini sekarang hutang budi ini sama Declan Rice ya gitu. Nah, penampilan yang sangat apik dari saya, dan memang inilah semangat yang dia tunjukkan, bagaimana dia kemarin itu kan membawa West Ham ya menjuarai Conference League. Inilah semangat yang dia bawa juga ke Arsenal untuk bisa membawa Arsenal ke tingkat yang lebih tinggi gitu kan. Semoga dengan kehadiran Rice ini dia juga bisa membimbing Arsenal ini bisa menjuarai IPL atau bahkan mungkin juga menjuarai Champions League gitu ya. Itu dari Declan Rice yang ya ini kemarin penampilannya juga saya lihat ya penampilannya sangat luar biasa ya. Dia ada 1 gol dan menciptakan 1 peluang gitu.
Nah, ini sih dari Declan Rice. Nah, berikutnya ya. Nah, ini kita ngomong tentang kinerja wasit kemarin ya. Ini Samuel Barot ya. Ini wasit muda yang baru umurnya sekitar 30-an, dan dia juga kalau nggak salah sebelum memimpin pertandingan kemarin dia baru memimpin 5 pertandingan lain ya di IPL. Jadi ini merupakan penampilan dia pertama kali untuk ya ada tim Big Six lah ya yang dia pimpin. Jadi ini pertandingan besar, kalau mau ngomong pertandingan besar pertama yang dia pimpin, karena ada tim Big Six yang pertama kali dia wasiti gitu. Dan penampilan dia kemarin menurut saya sangat kecewa, terutama itu kan kita tidak diberikan penalti ya pada saat Gabriel Magalhaes itu di kotak penalti kaosnya ditarik gitu kan. Lalu juga Bukayo Saka ada sempat kejadian di kotak penalti disapu gitu aja ya, kakinya nggak kena, bolanya nggak kena tapi kena kakinya gitu kan, dan itu juga nggak diberi penalti gitu ya. Itu semua di deket-deket menit 90 lah itu, dimana ya itu memang kita berharap ada gol keempat kan, dan itu membuat saya juga sangat kecewa. Kenapa? Karena itu harusnya terjadi penalti dengan Gabriel Magalhaes ditarik, Saka disapu di kotak penalti. Tapi pada saat yang sama juga ya dia menurut saya yang memberikan kesempatan bagi Declan Rice untuk bisa gol keempat itu. Kenapa? Karena harusnya kemarin pertandingan itu injury time-nya hanya 6 menit, tapi sampai menit ke-7. Kenapa? Karena dia menambahkan lagi waktu yang dipakai oleh para pemain Luton untuk membuang-buang waktu. Jadi strategi time wastingnya Luton itu waktunya dia hitung untuk dia tambahkan lagi. Jadi sampai dengan menit ke-7 itu ya yang menjadi golnya Declan Rice. Jadi ya tetap sih menurut saya nggak seimbang gitu, karena penalti itu harusnya tetap tingkatannya menurut saya tetap lebih tinggi lah dibanding nambah waktu time wasting. Tapi ya kinerjanya ya nggak terlalu jelek lah, cuman ya memang ini Liga IPL ini wasit-wasitnya kualitasnya memang perlu diperbaiki ya kalau dari menurut saya gitu. Ya ini ya inilah 5 hal dari pertandingan kita kemarin ya, bertamu ke Kenilworth Road dan akhirnya setelah 32 tahun bisa menang. Ya bisa menang di kandang Luton ini gitu. Ya teman-teman, itu saja sih 5 hal dari pertandingan Arsenal kemarin bertamu ya ke kandangnya Luton. Kalau teman-teman ada hal yang menarik yang mau di-sharing, boleh ditulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka konten semacam ini ya, konten-konten Arsenal, yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya, sampai jumpa ya di video kita berikutnya.